Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue ingin membahas alur cerita film tentang perbucinan duniawi yang berjudul Forget Me Not tahun 2015. Film yang dibintangi oleh Nijiro Murakami dan Akari Hayami ini akan berkisah tentang seorang cewek cantik bernama Azusa yang selalu dilupakan oleh semua orang termasuk pacarnya sendiri yang bernama Takashi. Penasaran bagaimana keseruan film perbucinan kali ini? Mari simak video ini sampai habis. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang siswa SMA bernama Takashi yang tampak sedang galau memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian teman-temannya pun datang menghampirinya serta mengajaknya untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan mereka membicarakan tentang formulir bimbel musim panas yang harus mereka ikuti sebelum masuk ke universitas. Di sana mereka menyempatkan diri untuk melihat latihan tim baseball sekolahnya. Dan seketika itu juga Takashi kembali melamun kebingungan saat melihat permainan baseball di sana yang seolah-olah mengingatkannya akan suatu hal. Ketika di rumah, Takashi sedang kebingungan mengisi formulir bimbelnya dan memutuskan untuk tidur saja. Namun ia teringat dengan DVD sewaannya yang harus ia kembalikan ke rental DVD. Lantas dengan menggunakan sepeda, Takashi pun langsung bergegas untuk memulangkan DVD tersebut. Akan tetapi ketika di tengah jalan, Takashi tak sengaja menyerempet seseorang yang membuat dia terjatuh dari sepedanya. Takashi pun langsung terbangun serta meminta maaf kepada orang yang telah diserempetnya. Ketika berbalik, ternyata dia adalah seorang cewek yang sangat cantik. Dia adalah Oribe Azusa, cewek cantik yang tiba-tiba saja dilupakan oleh semua orang, termasuk pacarnya sendiri, yaitu Takashi. Lantas Takashi pun mengembalikan kalung cewek itu yang sempat terjatuh. Dan seketika itu juga cewek cantik itu mengambil kembali kalungnya dan dengan perasaan sedih langsung pergi dari sana meninggalkan Takashi. Keesokan harinya di sekolah, seorang wali kelas menginfokan bahwa besok adalah liburan musim panas terakhir mereka di SMA, serta menyemangati mereka untuk terus berjuang menggapai masa depan. Ketika pulang sekolah, Takashi tidak sengaja melihat cewek cantik yang kemarin dia tabrak. Lantas ia pun berlari menghampirinya. Takashi tidak mengetahui bahwa ternyata cewek cantik itu bersekolah di sekolahan yang sama dengannya. Kemudian cewek itu pun terdiam dan sedikit kaget serta tidak percaya karena Takashi masih mengenalinya. Namun ketika Takashi menanyakan namanya, dia pun menyadari bahwa Takashi belum mengingat siapa dirinya. Cewek itu lalu dengan cepat menarik tangan Takashi untuk mengajaknya ke suatu tempat. Dia membawa Takashi ke sebuah tempat latihan baseball, yang mana cewek itu mencoba mengingatkan Takashi bahwa dia adalah siswi yang mahir bermain baseball. Akan tetapi Takashi sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia tetap tidak percaya bahwa cewek cantik tersebut satu sekolah dengannya, dan Takashi pun coba menanyakan namanya kembali. Mendengar pertanyaan itu lagi, cewek itu pun kesal dan melemparkan tongkat baseballnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Seketika itu juga Takashi pun masih terlihat kebingungan karena seolah-olah dia mengenali cewek itu. Singkat cerita, liburan musim panas pun dimulai. Meskipun begitu, sebagian murid kelas 3 SMA mengisi liburan mereka dengan mengikuti bimbingan belajar sesuai dengan jurusan yang akan mereka pilih di perkuliahan nanti. Bimbel pun dimulai. Takashi dan temannya tampak sedang gugup karena akan menghadapi ujian tryout. Sepulang bimbel, ternyata cewek cantik kemarin datang menemui Takashi. Di hari itu, cewek cantik tersebut sangat senang karena Takashi masih mengenali wajahnya. Dia lalu mengajak Takashi ke sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Takashi tidak menyadari kalau itu adalah tempat yang sering mereka datangi. Dan sekali lagi Takashi menanyakan namanya. Namun kali ini cewek itu memohon agar Takashi berjanji tidak melupakan namanya. Dia kemudian memberitahukan namanya adalah Oribe Azusa. Takashi pun mengagumi namanya dan tentu saja Azusa senang mendengarnya. Di malam harinya mereka pun makan bersama. Takashi mengajak Azusa ke sebuah restoran milik temannya. Ketika Takashi masuk untuk membooking tempat, Azusa tampak termenung diam melihat karyawan yang sedang bekerja di sana. Dan seketika itu juga Azusa pulang duluan meninggalkan Takashi. Di keesokan harinya sepulang dari bimbel, Tanae, teman sekolah Takashi, datang menemuinya. Dia mengajak Takashi ke sebuah kafe
yang mana Kanae berniat untuk mengungkapkan rasa sukanya kepada Takashi. Namun saat Kanae ke kamar kecil, secara tiba-tiba saja Ajusa kembali menemui Takashi. Di sana Ajusa dengan ragu menanyakan apakah dia masih mengenali dirinya. Dengan sejenak berpikir, Takashi mengingat dan menyebutkan namanya. Jelas saja Ajusa pun senang karena Takashi masih mengenali dirinya. Ajusa lalu meminta maaf karena telah meninggalkan dirinya semalam dan menanyakan apakah masih bisa berteman dengan dirinya. Akan tetapi karena Takashi tidak mengetahui siapa Oribe Ajusa, dia mengatakan tidak kepadanya. Mendengar hal itu berbarengan dengan kedatangan kembali Kanae, Ajusa pun pergi meninggalkannya. Kemudian saat Kanae siap untuk mengungkapkan perasaannya, mendadak Takashi meminta izin untuk pulang duluan karena ada urusan yang lebih penting. Takashi mencari dan mengejar kepergian Ajusa. Takashi meminta maaf atas penolakannya barusan dan Ajusa lalu mengajaknya jalan-jalan bersama. Takashi lalu menanyakan nomor teleponnya, namun Ajusa tidak memiliki HP dan ternyata Ajusa mengajaknya ke tempat peristiwa tabrakan sepeda waktu itu. Namun Takashi tidak mengingat kejadian itu. Ajusa hanya tersenyum dengan perasaan sedih karena Takashi tidak mengingatnya. Di malam harinya Takashi berencana untuk mengantarnya pulang. Namun Ajusa menolaknya. Walaupun Takashi tidak mengetahui nomor HP dan di mana rumahnya, Ajusa menegaskan untuk percaya pada keajaiban. Jika berjodoh pasti akan bertemu kembali. Walaupun terdengar aneh, namun Takashi berusaha untuk mengerti akan hal tersebut. Ajusa senang mendengarnya dan langsung mencium pipi Takashi dengan malu dan bahagia. Ajusa kemudian pergi meninggalkannya. Mendadak Takashi berteriak mengajaknya bertemu kembali di acara barbeque besok lusa. Mendengar ajakan itu sontak Ajusa pun sangat bahagia. Sesampainya di rumah, Ajusa mendadak terdiam dan sedih. Tentu saja itu karena dia harus bertemu dengan ayahnya sendiri yang juga telah melupakannya. Ayahnya tampak samar-samar mengenali dirinya. Namun Ajusa telah pasrah akan hal itu. Hari barbeque itu pun tiba. Tampak Takashi termenung seolah sedang memikirkan sesuatu yang terlupakan. Ketika Takashi dan teman-temannya sedang berkumpul, Ajusa datang menghampiri acara tersebut. Dia datang sesuai dengan ajakan Takashi sebelumnya. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mengenali dirinya. Hanya Takashi yang dengan ragu sambil menyebutkan namanya Oribe Ajusa. Ketika Takashi memberitahu temannya bahwa Ajusa satu sekolah dengan mereka, teman-temannya pun hanya bisa terdiam kebingungan. Ditambah lagi saat Ajusa mengatakan kalau dia sekelas dengan Kanae, Ajusa malah ditertawakan karena keanehan jawabannya itu. Karena semakin dipojokkan, akhirnya Ajusa pun pergi meninggalkan acara itu. Lantas Takashi pun langsung mengejarnya. Dan karena tidak mau berhenti, dengan kesal Takashi menanyakan maksud kedatangannya ke sana. Tentu saja Ajusa memberitahu kalau dia datang karena ajakan darinya kemarin. Dan Ajusa datang juga karena sangat ingin bertemu dengan Takashi. Akan tetapi Takashi tidak mengerti maksud perkataannya dan meminta Ajusa untuk menjelaskannya. Akhirnya di hari itu Ajusa menjelaskan keanehan yang telah terjadi pada dirinya. Semenjak semester akhir kelas 2 SMA, secara tiba-tiba saja tidak ada seorang pun yang mengenali siapa dirinya. Dari keluarga, teman, bahkan ayahnya sendiri tidak mengingat siapa Ajusa. Mendengar penjelasan dari Ajusa membuat Takashi tidak mempercayainya. Karena sampai sekarang Takashi masih mengingat dirinya. Ajusa memberitahu kalau hal itu terjadi karena Takashi adalah orang yang sangat spesial. Takashi masih bingung dan kesal dengan semua hal yang telah dia dengar. Secara perlahan dia pun pergi meninggalkan Ajusa. Keesokan harinya di tempat bimbel, Takashi meminta maaf kepada temannya mengenai kehadiran Ajusa kemarin. Namun temannya itu tidak mengerti maksud dari perkataan Takashi dan tidak mengenal siapa Ajusa yang dimaksud. Sontak Takashi langsung terheran bingung mengapa temannya tidak mengingat Ajusa yang kemarin datang ke acara tersebut. Takashi lalu bergegas pergi ke sekolahnya. Dia ke sana untuk membuktikan perkataan Ajusa yang mengatakan kalau dia berada di kelas 3D. Lalu dia memeriksa tabel meja nama-nama murid dan benar saja dia menemukan nama Oribe Ajusa di tabel. Bukan hanya itu saja, dia juga menemukan sebuah buku di mejanya yang bernamakan Oribe Ajusa. Mendadak gurunya masuk dan menanyakan kedatangannya. Lantas Takashi langsung mencoba menanyakan apakah di kelas 3D ada yang bernama Oribe Ajusa.
Sang guru menjawab kalau di sekolah tidak ada yang bernama Oribe Ajusa. Seketika itu juga dengan panik dan tergesa-gesa, Takashi pergi mencari cewek itu. Hingga di malam hari, akhirnya dia menemukan Ajusa yang sedang duduk termenung di pinggir jembatan layang. Takashi meminta maaf atas perbuatannya kemarin dan meminta penjelasan apa yang menyebabkan semua orang melupakannya. Ajusa mengatakan, manusia lahir dan meninggal tidak ada yang dapat menentukan. Itu semua adalah takdir. Dengan tertawa frustasi, Ajusa berteriak menegaskan tidak mengetahui apa yang menyebabkan dia sangat cepat dilupakan oleh semua orang. Takashi lalu berteriak mengucapkan janji kalau dia tidak akan pernah melupakan Ajusa selamanya. Dan kemudian Takashi pun memeluknya dengan erat. Jelas saja Ajusa pun sangat bahagia mengetahui Takashi yang mau berusaha untuk tetap mengingatnya. Keesokan harinya di kelas bimbel, Takashi menuliskan nama Oribe Ajusa di setiap halaman bukunya. Dia melakukan itu agar tidak melupakannya. Di tempat lain diperlihatkan, ternyata Oribe Ajusa bekerja menjadi relawan selama liburan musim panas di sebuah panti jompo. Walaupun nenek itu tidak mengenalnya, tetapi Ajusa senang melayani mereka. Di hari itu, Takashi dan Ajusa datang ke rental DVD mencari film kesukaan mereka dan kemudian bermain gelembung bersama. Takashi menyadari tidak ingin melupakan semua momen indah bersamanya. Dia kemudian merekam semua aktivitas bersama Ajusa agar tetap bisa mengingat wajah cantiknya itu. Hari-hari mereka lewati dengan penuh kegembiraan. Hingga suatu hari, saat mereka masih menjalani hari libur musim panas, mereka dengan sengaja memakai seragam sekolah untuk menciptakan momen yang berbeda. Saat merekam momen itu, Takashi terdiam sejenak, memikirkan mengapa cewek secantik dia bisa dilupakan oleh semua orang. Di atas gedung sekolah, Ajusa menempelkan hansaplas bunga di tangannya dan melarangnya agar tidak dilepaskan. Hal itu dia lakukan agar Takashi tetap mengingat dirinya. Di hari berikutnya, Takashi mendatangi panti jompo tempat Ajusa menjadi relawan. Dia melihat Ajusa yang sangat senang melayani para lansia di sana. Pada hari itu juga, Takashi membawa Ajusa ke rumahnya untuk makan malam bersama. Dan setelah makan, Ajusa dan kakaknya Takashi bermain kembang api bersama. Dan kemudian kakaknya menyuruh Takashi mengambil ember untuk penampungan bekas kembang api. Ketika Takashi pergi, kakaknya menyampaikan kalau dia sangat senang jika Ajusa berpacaran dengan adiknya itu. Ajusa hanya terdiam mendengar hal tersebut. Dan saat Takashi datang kembali membawa embernya, diperlihatkan sebuah bingkai foto yang ternyata di dalamnya ada sebuah foto yang menunjukkan kalau Ajusa pernah ke rumah itu sebelumnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengingat kalau Ajusa adalah pacarnya Takashi. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Takashi berjanji akan membuat keluarganya tidak melupakan Ajusa. Dan ternyata Takashi mengingat tanggal ulang tahunnya, dan dia menjanjikan untuk merayakannya sepulang sekolah. Mendengar hal itu membuatnya bisa senang dan memeluknya. Dengan khawatir, Ajusa meminta agar Takashi tidak melupakan janjinya itu, dan setelah itu mereka pun berciuman. Ketika Takashi tiba di rumahnya, dia memeriksa kulkas dan menemukan sekotak kue di sana. Dia menanyakan kepada kakaknya dari mana kue itu. Namun kakaknya pun tidak mengetahui dari mana asal kue tersebut. Di kamarnya, Takashi menikmati kue itu. Dan ketika memeriksa HP, betapa terkejutnya dia. Ternyata kue itu adalah pemberian dari Ajusa yang mereka beli bersama di toko. Seketika itu juga Takashi baru sadar kalau dia telah melupakan Ajusa. Dan sampai pagi tiba, dia bergadang tidak tidur mencegah agar tidak melupakan Ajusa. Dengan keadaan mengantuk, Takashi melanjutkan kembali kelas bimbelnya dan mendadak kebingungan melihat setiap halaman bukunya bertuliskan nama Oribe Ajusa. Dia juga dikejutkan dengan bunyi alarm HP-nya yang mengingatkan kalau jam 6 nanti dia ada janji dengan seorang cewek yang bernama Ajusa di depan stasiun. Sore harinya Takashi pergi menuju ke stasiun. Dia telah melupakan wajah Ajusa, sehingga dia mencari cewek itu menggunakan dokumentasi video yang ada di HP-nya. Akhirnya Takashi menemukan Ajusa, cewek yang ada di HP-nya itu. Mereka lalu pergi berkencan di kafe tempat yang biasa mereka kunjungi. Di sana Ajusa kembali meyakinkan Takashi dengan menanyakan rencana mereka di hari ulang tahunnya. Akan tetapi Takashi tidak mengingat hal tersebut. Dengan perasaan yang sangat sedih, Ajusa menyadari kalau Takashi telah melupakan janjinya.
Di keesokan harinya di panti jompo, Ajusa mendapatkan sepasang origami berbentuk ikan mas dari seorang nenek. Nenek itu mengatakan kalau salah satu ikan mas adalah untuk kekasihnya. Jelas saja Ajusa pun sangat gembira menerimanya. Saat akan berkemas pulang, seorang relawan melihat Ajusa seperti orang asing. Relawan itu tidak mengenal siapa dia. Bahkan kakek-kakek yang selalu menyapanya juga tidak mengenali dirinya lagi. Ajusa tambah sedih karena dipandang seperti orang asing oleh mereka. Di hari itu juga Takashi melewatkan waktu bertemu dengan Ajusa di stasiun. Itu karena Kanae datang menemui dirinya di tempat bimbel. Kanae mengungkapkan perasaannya kepada Takashi. Namun dia menolaknya karena dia telah menyukai seseorang. Tapi yang anehnya Takashi tidak mengingat siapa orang itu. Ajusa yang telah lama menunggu Takashi di stasiun kemudian memutuskan untuk mendatangi rumahnya dengan tujuan memberikan origami ikan mas tersebut. Ketika di luar rumah, dia berpapasan dengan kakaknya Takashi. Ajusa sedih mengetahui kalau kakaknya Takashi tidak mengenali dirinya lagi. Kakaknya kemudian meminta agar dia menunggu di kamarnya Takashi saja. Ketika dia memasuki kamar Takashi, Ajusa pun terkejut saat melihat banyak foto dan kertas memo yang tertempel di kamarnya itu. Ajusa menangis terharu melihat perjuangan keras Takashi yang berjuang untuk tetap mengingat dirinya. Namun karena tidak ingin menyakiti pikiran Takashi yang terus berusaha mengingat dirinya namun tetap dilupakan, akhirnya Ajusa memutuskan untuk melepaskan semua pengingat yang ada di dinding tersebut. Setibanya Takashi di rumah, Ajusa telah pulang dari rumahnya dan tampak dinding kamar Takashi yang telah bersih dari foto serta memo mengenai Ajusa. Takashi lalu melihat sebuah hansaplas yang tertempel di tangannya. Karena telah rusak dan tidak mengingat untuk apa dia menempelkannya, Takashi pun akhirnya membuang hansaplas itu. Keesokan harinya di rumah Ajusa, Ajusa tampak kebingungan mengetahui kalau mereka akan segera pindah rumah. Dia melihat perjuangan ayahnya yang walaupun sedang terlilit hutang tapi tidak pantang menyerah untuk melunasinya. Saat di panti jompo, Ajusa berpamitan oleh kakek di sana. Karena di hari itu adalah hari terakhirnya menjadi relawan. Kakek itu juga menceritakan mengenai penyakit ingatan istrinya yang semakin hari semakin memburuk. Namun dia telah siap menghadapi jika nanti istrinya benar-benar telah melupakannya dan mengatakan waktu akan terus tersisa, walaupun hilang ingatan tidak akan bisa merampas waktu yang telah kami lewati berdua. Mendengar petuah dari kakek itu membuat Ajusa menyadari akan suatu hal. Liburan musim panas akhirnya telah berakhir. Takashi telah kembali ke sekolahnya seperti biasa. Temannya meminta Takashi untuk mengirimkan foto-foto album kenangan kelas 2 SMA dulu. Karena di saat itu Takashi lah yang mengambil foto dan mendokumentasikannya. Di saat itu juga Takashi kembali melamun kebingungan saat melihat permainan baseball di sana, seolah ada suatu hal yang mengingatkannya. Pada saat di rumah, Takashi yang hendak mengirimkan file foto tersebut tak sengaja melihat folder bernama Ajusa. Dia melihat video dokumentasi tentang seorang cewek cantik bernama Ajusa. Di video itu memberitahukan kalau dirinya dan Ajusa berpacaran sejak kelas 2 SMA. Di video itu banyak momen kegiatan Ajusa bersama dirinya. Dia juga menemukan folder bernama Ulang Tahun Ajusa tanggal 1 September. Isi video itu adalah Takashi yang memberikan sebuah kado berupa kalung kepadanya, yang mana kalung itulah yang selalu Ajusa pakai selama ini. Berharap Takashi akan mengingatnya saat dia tetap memakai kalung itu, dan sebuah janji akan pergi ke tempat itu lagi di tahun depan. Secara perlahan Takashi mulai mengingat hal tersebut, dan secara tiba-tiba alarm HP-nya berbunyi yang mengingatkan kalau hari itu adalah ulang tahun Oribe Ajusa. Seketika itu juga Takashi kemudian pergi ke tempat janjian tahun lalu. Sementara itu diperlihatkan Ajusa yang telah tiba di sana. Sebelum pergi meninggalkan kota itu, dia meyakinkan dirinya untuk meninggalkan Takashi. Kemudian diperlihatkan kembali video dokumentasi tadi yang masih berputar di laptop Takashi. Di video tersebut, Ajusa yang masih kelas 2 SMA sedang merekam dirinya sendiri. Sambil menangis, dia meminta diberikan kesempatan terakhir kalinya untuk berusaha mengingatkan tentang dirinya kepada Takashi. Hal itu dimintanya karena secara tiba-tiba Takashi tidak mengingat dan melupakan dirinya. Hatinya sangat hancur karena orang yang dicintainya tidak mengenali dirinya. Walaupun berulang kali Takashi mengucapkan janji akan terus mengingat dirinya,
Ternyata dari video ini menjelaskan Takashi adalah orang pertama yang melupakannya. Sementara itu dalam perjalanan Takashi menuju tempat itu, dia terus mengucapkan nama Ajusa agar dia tidak melupakannya. Namun saat Takashi telah tiba di tempat itu, ternyata Ajusa sudah tidak ada di sana. Bersamaan ketika Ajusa akan pergi, dia melihat Takashi yang telah tiba di sana. Ajusa tidak langsung menghampirinya, dan dia pun pergi meninggalkannya untuk melihat kesungguhan dari Takashi. Hingga malam pun tiba, Takashi masih menunggu kedatangan cewek yang bernama Ajusa. Dia terus menyebut-nyebut nama Ajusa. Sampai larut malam, Takashi juga masih menunggunya. Tak lama setelah itu, Ajusa pun datang menghampirinya. Karena Takashi tidak mengenali kalau dirinya adalah Ajusa, dengan perasaan yang sangat sedih, Ajusa berpura-pura menjadi orang lain yang menyampaikan pesan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan kalau Ajusa tidak bisa datang ke tempat itu. Sambil menangis dengan perasaan yang sangat menyesal, Takashi memohon agar bisa menemuinya. Ajusa juga tampak sangat sedih, tapi dengan tekad yang sudah bulat, dia menyampaikan kalau Ajusa berterima kasih dan sangat bersyukur telah mengenal Takashi. Ajusa kemudian pergi dari sana meninggalkan Takashi. Jelas saja saat itu perasaan Takashi menjadi tidak karuan. Kemudian HP-nya tiba-tiba saja terjatuh dari kantung celananya. Ketika akan mengambilnya, ternyata di belakang HP itu terdapat foto dirinya bersama dengan cewek yang bernama Ajusa. Tentu saja di sini Takashi baru menyadari kalau cewek yang barusan dia temui adalah Ajusa. Seketika itu juga Takashi pun langsung bergegas mencarinya sambil berteriak menyesal karena tidak mengenalinya. Takashi kemudian berlari mencari keberadaan Ajusa sambil berteriak dan menangis memanggil-manggil nama Ajusa. Namun Takashi tidak juga menemukannya dan akhirnya harus berpisah dengan Ajusa. Kemudian film ini ditutup dengan kalimat "Berjanjilah kau tidak akan pernah melupakanku", dan film pun selesai.